kelas C. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu cerita dari Alkitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-16 tentang cerita Simson. Video ini kami buat guna memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah keterampilan komputer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Jenny Kondaguna, biasa disapa Jenny. Nama saya Yeri Penuban, biasa disapa Iko. Nama saya Modesta Inya Karere, biasa disapa Modesta. Nama saya Nasri Nungaryama, biasa disapa Nasri. Nama saya Salomida Manairo, biasa disapa Sani. Nama saya Natalie Seli Umbu, biasa disapa Nathan. Penasaran ya dengan video kami? Yuk saksikan. Teman-teman pasti sudah penasaran ya dengan cerita Simson. Saya akan menceritakan atau mempresentasikan cerita atau latar belakang dari kehidupan Simson. Yuk simak baik-baik. Pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan Dan. Namanya Manoah, dan istri Manoah itu mandul dan tidak memiliki keturunan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah. Lalu malaikat itu berkata kepada istri Manoah, demikian, yang memandul tidak beranak. Lalu malaikat itu memberitahukan kabar baik kepada istri Manoah ini. Istri Manoah ini mendapat kabar baik dari malaikat Allah bahwa istri Manoah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu istri Manoah ini datang kepada suaminya dan menceritakan kejadian itu. Berkatalah istri Manoah ini kepada suaminya Manoah, telah datang seorang abdi Allah, ia sangat amat menakutkan. Tidak tanya dari mana ia datang dan tidak diberitahukan juga namanya kepadaku, kata istri Manoah kepada suaminya. Terus tetapi ini istrinya Manoah ini berkata, tetapi dia berkata kepadaku bahwa aku akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus dan malaikat itu juga berpesan kepada istrinya Manoah bahwa istrinya Manoah ini tidak boleh minum anggur atau minuman yang memabukkan. Karena sejak dari dalam kandungan ibunya sampai hari matinya, anak itu akan menjadi seorang kekasih Allah. Pesan malaikat bahwa istri Manoah tidak boleh minum anggur, minuman yang memabukkan. Karena kalau dia minum minuman yang memabukkan atau anggur, mungkin itu adalah salah satu hal yang najis bagi ibu-ibu yang mengandungkan. Itu adalah pesan dari malaikat kepada istri Manoah bahwa nanti ketika dari sejak dalam kandungan sampai dia mati, Simson ini akan menjadi nasi Allah. Lalu istri Manoah ini sesudah itu istri Manoah ini melahirkan seorang anak laki-laki dan lalu diberikan nama Simson. Lalu Simson tumbuh menjadi besar dan Allah memberkati Simson. Demikian dari cerita Simson, tapi masih ada cerita selanjutnya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, Simson pergi ke Timna dan di sana ia bertemu dengan gadis Filistin. Lalu Simson menikahi gadis Filistin itu.
Simpson pergi ke Timna, ada di situ ia bertemu gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya. Katanya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia dan jadikan dia sebagai istriku. Lalu setelah ia berkata demikian, lalu pergilah Simpson beserta ayah dan ibunya ke Timna. Ketika dalam perjalanan, ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda datang mendatangi ini Simpson. Dengan kuasa Roh Tuhan, singa itu dicabiknya tanpa menggunakan apa-apa di tangannya. Jadi Simpson ini mengalahkan seekor singa itu atas kuasa Roh Tuhan. Tanpa menggunakan apa-apa dia bisa mengalahkan seekor singa ini dalam perjalanan ia menuju ke Timna. Tetapi apa yang dia lakukan di dalam perjalanan itu, ia tidak memberitahukan, ia tidak menceritakan kepada ayah dan ibunya. Lalu setelah itu Simpson sampai ke Timna kepada orang-orang Filistin. Lalu Simpson mengajukan teka-teki kepada orang-orang Filistin itu. Katanya, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar wanita. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawaban atas teka-teki itu. Pada hari ke-7 mereka menyuruh istri Simpson supaya diberitahukannya kepada mereka jawabannya dengan cara mengancam istri Simpson agar memberitahukan jawabannya kepada mereka. Lalu istri Simpson membujuk suaminya hingga diberitahukan jawabannya. Kemudian perempuan itu memberikannya jawaban teka-teki itu kepada kaum sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu berkatalah orang-orang itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Lalu sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-teki. Oleh kuasa Tuhan, ia meraih kemenangan. Simpson mengalahkan orang Filistin dengan menggunakan rahang keledai dan memukul 1.000 orang. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Simpson di Gaza. Pada suatu kali Simpson pergi ke Gaza, ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam malam itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirannya nanti pada waktu fajar ketika akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia di pegangan kedua dan pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnya lah semuanya beserta palanya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan
Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan yang dari lembah Sorek yang bernama Delilah. Nah, setelah itu raja orang-orang Filistin itu datang kepada Delilah untuk membujuk Delilah agar Delilah membujuk Simpson agar supaya mereka dapat mengetahui di mana kelemahan Simpson. Dengan berjanji kepada mereka, mereka akan memberikan 1.100 uang perak kepada Delilah. Nah, setelah itu pula Delilah datang kepada Simpson dan membujuk Simpson akan supaya dia memberitahukan kelemahan Simpson. Nah, setelah itu 2 kali Simpson memberitahukan kelemahannya kepada Delilah, tetapi di situ apa yang diberitahukan tidak benar, dan Delilah merasa bahwa Simpson itu membohongi dia, mempermain-mainkan akan apa yang dia pertanyakan. Nah, setelah itu Delilah ini berkata lagi kepada Simpson, bagaimana mungkin kamu mengatakan kalau kamu cinta kepadaku sedangkan hatimu tidak tertuju padaku? Nah, itu kata Delilah. Dan setelah itu ketiga kalinya saya bertanya lagi kepadamu, dengan apakah engkau diikat dan untuk dinunggudukan? Delilah bertanya lagi ketiga kali kepada Simpson ini. Nah, setelah Simpson mendengar perkataan dari Delilah ini, ia dengan sungguh hati memberitahukan akan kelemahannya. Simpson memberitahukan kepada Delilah bahwa seumur hidupnya kepalanya tidak pernah terkena pisau cukur, dan sejak dari kandungan ibunya hingga sekarang Simpson ini tidak pernah digunting rambutnya atau dicukur rambutnya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah Delilah mengetahui akan kelemahan dari Simpson, Delilah memanggil semua raja-raja orang Filistin itu untuk datang kepada Simpson. Nah, setelah itu Delilah pun membujuk Simpson agar dia tidur di pangkuannya. Nah, setelah Simpson tidur di pangkuan Delilah, teman-teman, dia memanggil orang yang menyukur rambut. Nah, setelah itu datanglah orang Filistin yang menyukur rambut dari Simpson ini. Nah, setelah Simpson dicukur rambutnya, berserulah perempuan ini kepada Simpson, orang Filistin telah menyergap engkau. Dan di situ pula kekuatan dari Simpson telah hilang semua. Dan situ pula orang Filistin menangkap Simpson, bahkan mereka memenjarakan, bahkan mereka mencungkil kedua mata dari Simpson ini. Nah, setelah mereka memenjarakan, pekerjaan Simpson di penjara yaitu mengguling. Nah, teman-teman, yang sekarang kita perhatikan pada gambar yang kedua ini. Setelah orang Filistin ini memenjarakan Simpson, mereka bergembira, berpesta pora, berbahagia dan berseru kepada Allah mereka sebab mereka telah mengalahkan Simpson atau telah mengetahui kelemahan dari Simpson. Nah, setelah itu ketika mereka bergembira, mereka ingin ada seseorang yang melawak mereka atau menghibur mereka, dan akhirnya orang-orang Filistin ini menyuruh kedua pemuda untuk membawa Simpson dari penjara datang kepada tempat mereka bergembira atau berpesta pora agar Simpson itu menghibur mereka atau lawak di depan mereka. Nah, setelah itu Simpson meminta kepada kedua pemuda yang mengiringnya dari penjara untuk supaya dia itu disandarkan kedua tiang ini, teman-teman, kepada kedua tiang ini. Nah, setelah itu kedua pemuda ini juga menuruti akan apa yang dia inginkan atau menuruti akan perkataan dari Simpson. Setelah Simpson bersandar di kedua tiang ini, teman-teman, di situ Simpson berseru kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, berikanlah kepadaku kekuatan sekali lagi agar aku dapat membalaskan dendamku kepada orang-orang Filistin tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, Tuhan mendengar serta menjawab doa dari Simpson. Satu kali lagi Tuhan memberikan kekuatan kepada Simpson, dan setelah itu Simpson memegang kedua tiang ini, teman-teman. Kita perhatikan, Simpson memegang kedua tiang ini, dan kedua tiang ini ia genggam erat-erat dan ia robohkan. Dan sambil Simpson berkata, biarlah aku mati bersama-sama dengan orang-orang di tempat ini. Nah, setelah Simpson merobohkan kedua tiang ini, teman-teman, semua raja Israel yang ada di situ, bahkan orang-orang yang ada di istana itu, semuanya mati.
Nah, bersama dengan Simson. Setelah itu teman-teman, keluarga serta sanak saudara dari Simson ini datang mengambil mayat dari Simson ini dan membawanya di antara Sora dan Esitaol dan menguburkan dia dekat kuburan ayahnya. Dan disitulah cerita Simson berakhir. Jadi baik teman-teman, dari sekian penjelasan teman-teman tentang kelahiran Simson, latar belakang Simson ini mulai dari kelahiran sampai kepada kematian Simson. Nah, di sini saya akan menyimpulkan kembali apa yang menjadi latar belakang kehidupan Simson hingga pada kematiannya. Nah, Simson ini lahir dari Manoah. Yang pertamanya itu Manoah mempunyai istri, tetapi istrinya mandul. Nah, tapi suatu ketika ada seorang malaikat menampakkan diri kepada istri Manoah dan berkata bahwa istri Manoah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, apa yang dikatakan seorang malaikat ini ternyata betul, bahwa istri Manoah ini akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Simson. Nah, suatu ketika Simson sudah bertumbuh dewasa, ia bersama kedua orang tuanya pergi ke Timnah. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya untuk menikahi seorang gadis Filistin itu. Ketika dalam perjalanan ke Timnah, ketika Simson ini sampai di kebun-kebun anggur itu, ia juga bertemu seekor singa muda yang mengaum. Dan Simson bertarung melawan singa itu dan mencabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Nah, Simson juga menjadi hakim atas orang Israel selama 20 tahun. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Simson meninggal dan ia dikuburkan di antara Sora dan Esitaol di dalam kuburan Manoah ayahnya. Hasil presentasi kami dari cerita Simson. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis. Jangan lupa Like, comment, share. And subscribe. Terima kasih. bye. Dari Sekolah Tinggi Gereja Kristen Sumba, Prodi S1 Teologi, semester 1 kelas C. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu cerita dari Alkitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam Kitab Hakim-Hakim 13 sampai pasal 5.